kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Dan sesi ketiga, kasih itu mengatakan kebenaran. Dan keempat adalah kasih mengampuni. Dan sekarang sesi kelima, yaitu kasih yang tidak egois. Ibu-ibu semua di bawah ini ya, bukunya ya. Kadang-kadang banyak sekali ibu-ibu yang tidak mengerti, tetapi kita akan belajar di dalam belajar 40 di dalam sesi kelima ini, kasih yang tidak egois. Dikatakan di dalam ayat kuncinya yaitu 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keutamaannya diri sendiri. Ia tidak pernah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri ya. Kita akan belajar di dalam halaman ke-68 ya Ibu. Kita sama-sama belajar di dalam ini. Bagaimana kita akan lihat di dalam Yesaya 56 ayat 11 dikatakan mereka semua mengambil jalannya sendiri. Itulah tentang kasih yang egois ini ya. Di firman Tuhan dikatakan juga di dalam Amsal 28 ayat 25 dikatakan orang yang loba itu menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Jadi kita jangan orang yang selalu egois yaitu ingin menang sendiri itu menimbulkan pertengkaran ya, jadi nggak akur gitu ya. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Di dalam kita bangun hubungan yang kuat ya. Demikianlah kamu kawan sewarga dari orang-orang yang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Itu ada di Efesus 2 ayat 19 ya. Di Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, tetapi marilah kita saling menasihati. Ini seperti di dalam khotbah juga ada ya. Dikatakannya ada perbedaan yang sangat besar yang orang yang benar-benar beribadah kepada Tuhan dan yang tidak ya itu benar ya. Kalau kita ke gereja kita jangan pengen ketemu orang gitu, kita beribadah ke gereja di hari Minggu ingin ketemu Tuhan ya. Ibu-ibu, mari kita lanjut dengan kedua, berikanlah diri saudara. Di Efesus 2 ayat 10 mengatakan Allah telah memberikan kita hidup baru dalam Kristus Yesus dan sejak lama Dia telah merencanakan kita harus menghabiskan waktu kita itu dengan menolong orang lain. Di dalam Markus 8 ayat 35 akan katakan harga mereka yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil akan tahu artinya benar-benar hidup. Melatih penyangkalan diri. Ini ada di dalam Filipi 2 ayat 4-5. Hendaklah tiap orang memperhatikan kebutuhan orang lain, bukan kebutuhannya sendiri. Sikap orang yang harus kamu miliki ini adalah sikap Kristus. Di dalam Lukas 9 ayat 23 dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Bagaimana cara kita menyangkal diri kita sendiri ketika kita tidak merasa cemburu ya saat melihat orang lain lebih makmur dari kita. Nah, kita tidak mempertanyakan kasih itu dan keadilan Allah ketika melihat orang lain mengalami pemenuhan kebutuhan dengan mudah dalam kelimpahan. Kita harus menyangkal diri kita ketika kita memutuskan untuk melayani seseorang dan mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Kita harus menyangkal diri kita ketika kita tidak mencari pujian. Jadi kita kalau ke gereja itu jangan pengen dipuji orang ya, ibu-ibu, tetapi kita ingin memuji Tuhan ya.